Nama saya Helmina Junita Kobun. Di sini saya akan menjelaskan anatomi tubuh manusia, bagian anterior dan posterior, serta macam-macam jaringan pada tubuh. Anterior dan posterior merupakan istilah letak dan sikap pada posisi tubuh. Anterior merupakan bagian depan, sedangkan posterior merupakan bagian belakang. Ya, bagian-bagian anterior dan posterior. Anterior terdiri dari sepali, kepala, frontal dahi, orbital mata, nasal hidung, oral mulut, ear, telinga, bukal pipi, mental dagu, cervical leher, deltoid bahu, torsis terdiri atas 3 bagian yaitu sentral, tulang dada, pektoral dada, mamari, payudara. Asilari yaitu ketiak, brachial lengan, antekubital yaitu depan siku, antebarsial lengan bawah, abdominal, perut, koksal, panggul, karpal, pergelangan tangan, palmar, telapak tangan, digital, jari, pelvis, panggul, inguinal, kunci paha, pubik, kemaluan, femoral, paha, palteral, lutut, kural, kaki. Ya, itulah merupakan bagian-bagian dari anterior. Sedangkan posterior yaitu pertama, karnial, tengkorak, occipital, belakang kepala, vertebral, tulang belakang, brachial, lengan, olecranal, siku, sakral, tulang sekrum, gluteal, pantat, perineal, lubang anus, femoral, paha, popliteal, belakang lutut, krural, kaki, klaneal, tumit. Ya, itu merupakan bagian dari posterior. Kita masuk fungsi dari anterior dan posterior. Fungsi dari kedua bagian tersebut, yang pertama, cephalic, frontal, occipitalis, karnial sebagai pelindung otak. Yang kedua, orbital, nasal, bukal, oral, dan ear sebagai alat indera penglihat, pencium, pengecap, dan pendengar. Yang ketiga, mental dan cervical. Mental sebagai bagian yang mengatasi tekanan atau melawan tekanan saat gerak mengunyah, sedangkan cervical sebagai bagian yang membantu dalam proses membawa makanan dari mulut ke lambung. Yang keempat, deltoid, brachial, antekubital, antebrachial, carpal, palmar, dan digital sebagai bagian yang berfungsi mengangkat suatu beban. Yang kelima, torsis sebagai pelindung organ vital di dalam tubuh yaitu paru-paru, jantung, dan hati. Yang keenam, asilari merupakan bagian pengeluaran hasil ekskresi berupa keringat. Yang ketujuh, abdominal sebagai bagian pelindung organ-organ yaitu usus halus dan usus besar dalam proses pencernaan. Yang kedelapan, verbal, lumbar, dan sakral merupakan bagian yang terdiri dari saraf-saraf yang mengirim dan menerima pesan antara otak dan tubuh. Yang kesembilan, pubik sebagai tempat berlangsungnya sistem reproduksi dan proses pengeluaran urin. Yang kesebelas, femoral, palperal, krural, tarsal, kalkaneal merupakan bagian pijakan saat tubuh dalam posisi berdiri ataupun berjalan. Ya, kita masuk pada jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang sama bentuk, ukuran, dan fungsinya. Jaringan terdiri dari jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan penyokong yang meliputi jaringan ikat, jaringan tulang rawan, jaringan tulang, dan jaringan darah. Ya, kita masuk pada jaringan epitelium atau dikenal juga jaringan epitel, merupakan jaringan penutup yang berfungsi mengikat jaringan yang ada di bagian bawahnya. Jaringan epitel dapat berasal dari ektoderm, misalnya pada kulit, endoderm pada saluran pencernaan, mesoderm pada saluran kemih. Epitel memiliki berbagai fungsi tergantung dari posisi jaringan. Fungsi antara lain sebagai berikut, yaitu sebagai pelindung, sebagai alat ekskresi, sebagai alat penerima impuls, sebagai alat penyaring atau filtrasi, sebagai alat absorpsi, sebagai alat respirasi. Ya, kita masuk pada jaringan otot. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot tersusun atas sel-sel saraf yang tugasnya menggerakkan berbagai bagian tubuh. Kemampuan kontraksi otot terjadi karena sel-sel otot mengandung protein. Kontraksi yang memanjang dan mengandung serabut-serabut halus disebut miofibril. Miofibril terdiri atas protein, miosin, dan aktin. Pada vertebrata dikenal 3 macam jaringan otot, yaitu otot polos, otot lurik, otot jantung. Otot polos mempunyai miofibril yang homogen, merupakan otot tidak sadar terdapat pada dinding saluran pencernaan dan dinding pembuluh darah. Kemudian otot lurik mempunyai miofibril yang heterogen, merupakan otot sadar berinti lebih dari satu yang letak di bagian pinggir, terdapat pada rangka. Kemudian otot jantung mempunyai miofibril yang heterogen, tetapi tergolong dalam otot tak sadar. Serabut-serabut ototnya dapat bercabang-cabang. Intinya satu terletak di tengah-tengah. Ya, kita masuk pada jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasi segala aktivitas tubuh. Ada 3 macam sel saraf, yaitu sel saraf motorik, sel saraf sensorik, dan sel saraf penghubung. Sel saraf motorik yaitu berfungsi sebagai penghantar impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Kemudian, sel saraf sensorik yaitu berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat.
Selanjutnya sel saraf penghubung yang berfungsi menghantarkan impuls dari sensori ke motorik. Jaringan saraf terdapat di otak, sumsum tulang belakang, dan urat saraf. Sel saraf mempunyai kemampuan iritabilitas dan konduktivitas. Iritabilitas yaitu kemampuan sel saraf untuk merespon terhadap perubahan lingkungan. Konduktivitas merupakan kemampuan jaringan saraf membawa impuls-impuls saraf atau pesan. Neurin atau sel-sel saraf terdiri atas dendrit, badan sel, dan neurit. Dendrit yaitu culuran sitoplasma yang terletak pendek dari badan sel yang berfungsi membawa rangsangan ke badan sel. Kemudian badan sel yaitu bagian sel saraf yang mengandung inti nukleus dengan nukleolus di tengahnya. Sitoplasmanya bergranula berasal dari retikulum endoplasma yang disebut badan nis. Badan sel terletak di pusat saraf dan ganglion. Ganglion adalah kumpulan badan sel saraf. Ganglion terletak di tempat-tempat tertentu seperti di kiri dan kanan sumsum tulang belakang. Kemudian neurit atau akson yaitu juluran sitoplasma yang panjang dari badan sel yang berfungsi membawa rangsangan dari badan sel ke neurin lainnya. Kemudian jaringan penyokong. Jaringan penyokong sering disebut jaringan ikat, jaringan penguat, atau jaringan penunjang. Fungsi jaringan penyokong adalah A. Mengikat atau menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan lain. B. Menyokong fungsi organ-organ tertentu. C. Memberi kekuatan, bantuan, dan perlindungan kepada bagian-bagian lemah pada tubuh. Ada bermacam-macam jaringan ikat, antara lain jaringan ikat kendur atau longgar memiliki banyak macam elemen seluler, serabut kolagen, retikulum, dan elastis. Terdapat pada bagian submukosa saluran pencernaan. B. Jaringan ikat padat disusun oleh serabut kolagen dan fibroblast. C. Jaringan lemak yang disusun oleh sel-sel lemak, fibroblasts, khususnya menyimpan lemak dalam jumlah besar di dalam vakuola sitoplasmanya. Kemudian jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan adalah kerangka penyangga terhadap embrio dari semua vertebrata. Sel-selnya disebut kondrosit, mengandung sejumlah besar karbohidrat dan protein yang disebut kondroitin. Jaringan tulang rawan pada anak-anak berasal dari jaringan embrional yang disebut mesenkim. Pada orang dewasa berasal dari selaput tulang rawan atau perikondrium yang banyak mengandung kondroblasts. Ada 3 macam jaringan tulang rawan, yaitu kartilago hialin, kartilago fibrosa, kartilago elastis. Kartilago hialin terdapat pada permukaan tulang sendi, cincin tulang rawan pada batang tenggorok, dan cabang batang tenggorok, ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada, dan pada ujung tulang panjang. Sedangkan kartilago fibrosa terdapat pada perlekatan ligamen-ligamen tertentu pada tulang, persendian tulang pinggang, dan pada pertautan antara tulang kemaluan kiri dan kanan. Fungsi utama untuk memberi proteksi dan penyokong. Yang ketiga, kartilago elastis terdapat pada daun telinga, epiglotis, pembuluh, dan laring. Kemudian jaringan tulang. Jaringan tulang terdiri atas matriks yang padat terbuat dari protein, terutama kolagen dan garam kalsium dalam disebut osteosit, sedangkan yang mudah disebut osteoblast. Ya, kita masuk pada jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan istimewa. Jaringan ikat istimewa karena berupa cairan. Bagian-bagian dari jaringan darah adalah: pertama, jaringan sel darah merah atau dikenal dengan eritrosit, bentuk seperti cakram, tidak berinti, mengandung hemoglobin atau Hb. Yang kedua, sel darah putih atau dikenal dengan leukosit, meliputi A. Agranular, B. Granular. Agranular terdiri dari limfosit dan monosit. Limfosit ukuran inti besar, mempunyai kromatid yang padat, sedangkan monosit ukuran inti lebih kecil, bentuk seperti ginjal, kromatin tidak begitu padat. Pada bagian B, granular, meliputi eosinofil maupun mampu menyerap zat warna eosin. 2. Basofil, menyerap zat warna basa. Neutrofil, bersifat netral. Yang ketiga, trombosit atau keping-keping darah, berfungsi dalam pembekuan darah. Ya, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang anatomi bagian manusia anterior dan posterior dan macam-macam jaringan pada tubuh. Sekian dan terima kasih.